Cantik kecil. Kamu ngapain? Kamu. Kamu masih kecil tapi berani muncul dan malu-maluin diri sendiri. Jangan dekati aku. Kamu dekati lagi, aku lapor polisi. Ayo pergi. Pergi. Kamu baik-baik saja. Berani sekali ya. Tenang saja. Dia nggak akan berani ganggu kamu lagi. Berhenti. Meskipun kita sudah ketemu, kenapa kamu tahu kode pintu rumahku? Nianzi, aku pasti akan membeli kontrak guruku. Sekarang Kuzong itu penuh skandal. Gak ada nilai ekonomi sama sekali. Kontraknya sekarang cuma selembar kertas bekas. Kertas bekas pun aku mau. Kamu sebutkan harga. Aku rela bangkrut pun beli. Hanya dengan kamu. Bukan 5 juta, bahkan turun jadi 50 ribu. 5 ribu pun. Deal. Deal. Aku bayar tanpa masalah. Ada orang yang mau ambil sampahku. Aku senang sebelum waktunya. Langkah sudah diambil, nggak bisa ditarik. Uang dan barang selesai. Nianzi, kita pergi. Tuan Ling. Pergi. Sampah ini. Kok masih ada yang mau? Guruku. Aku agen Mulo. Kamu. Agen. Keluar, pergi. Ngapain sih? Ayo pergi. Tempat ini nggak menyambutmu. Oh, siapa ini? Siapa yang suruh kamu datang ke gymku? Kamu sampah manusia. Ini tempatmu. Kamu datang buat apa? Aku bicara sama kamu. Pemakai narkoba. Ayo pukul aku. Pukul. Pukul. Ayo. Ayo. Semua lihat. Bintang besar memukul orang. Orang-orang itu mudah terpengaruh. Guruku, jangan pedulikan mereka. Kamu datang buat apa lagi? Aku datang buat bantu kamu balik ke puncak. Percayalah sama aku, guruku. Aku profesional. Aku tolak. Kenapa? Aku harus bilang berapa kali lagi. Aku sudah mau pensiun dari dunia ini. Putus kontrak. Aku nggak butuh agen lagi. Hanya karena skandal itu. Itu semua bohong. Adalah fitnah. Guruku, kamu telah menanggung beban sendirian terlalu lama. Jadi ingin menyerah. Biarkan aku bantu kamu. Hujan berhenti, guruku. Kita pergi saja. Itu dia. Siapa? Aku lihat. Ku Zong. Habis berlagak, mau lari. Gak lihat aku setuju nggak? Semua lihat baik-baik. Ini bintang besar kalian. Ku Zong pakai narkoba dan diskors. Badut tinju. Jangan dekati. Dekati lagi, aku lapor polisi. Lapor polisi. Lihat polisi datang. Tangkap kita atau tangkap kamu. Lari.
Ngapain bengong? Kejar. Ayo, ayo, berdiri. Ah, preman. Kepala kecilmu mikir apa sih? Takut. Kamu bodoh ya? Begitu banyak orang, kenapa kamu maju? Aku kan agenmu. Aku sudah bilang berkali-kali. Aku nggak butuh agen. Tapi, sudah, ayo rapikan dan pergi. Guruku, kenapa kamu nggak percaya? Aku suka kamu. Sejak kamu pertama kali bertanding tinju, aku sudah suka kamu. Menyerahlah. Aku nggak layak disuka. Kamu sebenarnya bintang tinju yang diperhatikan semua orang. Kenapa harus menyerah? Aku sudah bilang berkali-kali. Aku nggak butuh agen. Kakak, Xiaoku. Bukannya aku yang bilang, tapi sewa rumah kuartal ini sudah lama nggak dibayar. Aku. Sudah, jangan bicara. Orang seperti kamu yang pakai narkoba. Rumahku nggak berani disewakan. Kakak, beri aku 2 hari ya. Nggak usah. Kamu cari-cari saja. Pasti ada barang buat bayar hutang. Bawa barang-barang rusakmu dan pergi. Barang-barang ini bukan rusak. Buta mata. Guruku kita nggak akan ditinggalkan. Kamu pikir cuma kamu saja yang punya rumah. Jangan sungkan, guruku. Anggap saja ini rumahmu. Mai, kapan barang rusak ini dibuang? Ngapain kamu? Mai, memperdagangkan orang itu melanggar hukum. Perkenalkan, Linian, teman serumahku. Guruku, artis baru yang aku sign. Sayang, kenapa nggak bilang kalau ada tamu? Oh, guruku, rumah kita. Hanya ada 2 kamar. Kamu mau tinggal sama siapa? Aku akan segera pindah. Lagi pula, kamu bukan agenku. Setelah mengaku suka sama idola, aku malah tinggal serumah sama dia. Kakak, sudah, orangnya sudah pergi. Nianzi, aku pasti bantu guruku. Lepas dari sanksi. Jangan cuma omong, kakak. Ini kan gak susah. Lihat ini. Ada olahraga apa yang lepas dari sanksi? Kamu tahu cara lepasnya. Kamu terlalu meremehkan agen emas ini. Aku tahu saluran informasi yang gak diketahui orang lain. Kamu bercanda. Ini senior industri. Kalau bingung, cari di Google dulu. Zaman Big Data. Semuanya transparan. Kita cuma perlu temukan siapa yang mendukung guruku. Lepas sanksi kan mudah. Tuan-tuan dan nyonya, selamat datang ke pertandingan tinju malam ini. Dari badut tinju kita, Ku Zhong, tampilkan pertunjukan. Ayolah, mulai pertarungan. Pukul dia. Ayolah, pukul dia. Ayolah.
Badut. Badut. Pemakai narkoba. Badut. Badut. Badut pemakai narkoba. Pukul badut itu. Badut. Badut. Badut tinju. Teman, aku saranin kamu. Jangan terlalu mengejar. Apa maksudmu? Ya sudah, ya sudah. Aku nggak ganggu. Takut. Oh, tentu takut. Guruku kita akan ikut pertandingan dunia. Bagaimana kalau cedera? Aku kaget setengah mati. Cuma kamu yang percaya. Aku bisa ikut pertandingan dunia. Percaya saja nggak cukup. Kamu bisa bawa dia ke sana. Tentu saja bisa. Aku punya tempat latihan. Dan aku akan buatkan rencana latihan paling profesional. Aku punya tim medis dari Belgia. Pelatih yang pernah dampingi juara Ali. Bagaimana kamu bisa jamin timmu sepenuhnya untuk guruku saja? Rencanaku hanya untuk guruku. Akan jadi bangunan ilegal. Kamu tahu bahwa satu pemain ke pertandingan dunia. Uang, sumber daya, jaringan. Salah satunya nggak cukup. Kuzhong, kalau kamu mau balik, aku bisa beri semua yang terbaik untukmu. Apa dia bisa beri? Jadi, pilihanmu apa? Guruku. Pilihan aku adalah Mai Mai. Kondisimu bagus, tapi aku harap timmu bisa bikin pemain yang bisa aku kalahkan. Tuan Ling. Tunggu aku. Langkah pertama sukses. Selanjutnya adalah persiapan intensif untuk kejuaraan Asia. Guruku, kenapa nggak dengar? Kamu bukan bilang, siapkan untuk kejuaraan Asia 3 tahun lagi. Apa 3 tahun? Itu 1 bulan. Aku. Diskors. 2 tahun. Kamu tahu. Apa 2 tahun itu 1 bulan? Kita sudah siapkan materi. Buat ajukan banding untukmu. Ya sudah, coba saja. Tunggu kabar baiknya. Kamu tunggu saja. Selamat datang ke ruang siaran langsung. Masuk dan ikuti. Lalu aku, gak punya bakat khusus. Aku akan tampilkan. Untuk kalian, makan satu persatu ayam goreng besar. Makan siaran bagus. Kuzhong, kamu ngapain? Kamu taruh itu. Sebelumnya aku mau bertanding. Aku berhenti. Tapi sekarang aku nggak bertanding. Makan sedikit saja. Gimana? Lagi pula, sekarang aku sedang cari uang. Kamu mau uang? Ambil saja sabuk emas. Bonus juara 1 juta. Kamu kan tahu. Bulan depan kamu harus timbang berat badan. Nggak boleh makan ini. Terlalu dosa. Aku timbang apa? Aku ambil sabuk emas dari mana? Aku bilang, aku bisa bantu kamu lepas sanksi. Selesaikan masalah. Selesai. Mai Mai, saat kamu keluar tadi, kamu bilang mau bantu aku lepas sanksi. Hasilnya,
Tunggu aku ambil sabuk emas. Baru 3 tahun lagi. Sekarang aku cuma makan sedikit ayam goreng. Sedikit mie instan. Ada masalah. Ku Zhong. Adalah kamu sendiri yang bilang mau bangkit. Ini cuma sedikit rintangan. Kita bisa selesaikan. Gak bisa. Mai. Kamu gak sekuat yang kamu pikir. Begitu hebat. Ku Zhong, selama kamu bersih, aku bisa selesaikan. Mai. Apakah sekarang aku pakai narkoba atau enggak? Penting. Sekarang aku bilang aku bersih. Siapa percaya? Jadi kamu bodoh. Permainan ini nggak dimainkan begitu. Kamu pikir teriak omong kosong. Panaskan darah lalu selesai. Selama orang kaya di belakang, dia tidak mengenali aku. Aku hanya akan menyerahkan diri sendiri. Dipotong-potong pun tak berguna. Bukan seperti itu. Aku percaya ada persaingan yang adil. Miao. Dihukum tidak menyelesaikan masalah. Tapi aku ini. Aku harus bertahan hidup. Aku tak bisa terus dihidupi oleh kamu seumur hidup. Aku bisa menghidupi kamu. Tapi aku tidak bisa. Miao. Aku sudah janji padamu. Aku pasti akan menjadi petinju yang bagus. Tapi kita harus menghadapi realita. Ku Zhong. Kamu berani taruhan sama aku. Taruhan. Aku bilang aku bisa selesaikan masalah hukumanmu. Kamu berani taruhan sama aku. Sampai ke dasar sungai baru percaya. Aku taruhan sama kamu. Maka sekarang sebagai agenmu, aku perintahkan kamu. Turun ke bawah dan latih lari. Kalau kamu biarkan aku lihat, kamu makan makanan sampah. Aku langsung habisin kamu. Ini. Cover A awalnya memang Ling He, yang bawa guruku ke pertandingan. Cover N masalah besar seperti itu. Dia pasti tahu rahasia di baliknya. Ling He wanita ini, setelah Ku Zhong bermasalah, langsung tinggalkan perusahaan. Berdiri sendiri. Mungkin saja, dia bagian dari rahasia itu. Kakak. Selamat siang, Ling. Ganti yang lain. Selamat siang, Ling. Ini bukan guruku. Agen barunya yang terhormat. Aku tahu kenapa kamu datang cari aku. Aku juga bilang langsung. Hanya aku yang bisa bikin Ku Zhong balik. Tapi, sejak dia pilih kamu, karirnya totali hancur. Setelah hancur baru bangkit. Setelah hancur berarti tamat. Ling, aku tahu sejak kamu debut, atlet pertama yang kamu bawa adalah guruku. Kita abaikan yang lain. Tak bisa diabaikan. Sear Dogs, sejak kamu di tanganku, beli kontraknya. Kamu seharusnya tahu apa yang kamu tanggung. Aku tahu hari itu, kita ada yang salah bicara. Aku bisa minta maaf. Baiklah, bagaimana kamu minta maaf? Kamu. Ling, kamu bilang. Dogs, apa saja syaratnya? Sebutkan. Kalimat ini bayar berapa? Aku tak peduli. Selama guruku bisa lepas dari hukuman, aku rela melewati api dan bara. Baik. Dogs, cukup bodoh. Aku suka. Kamu. Nianzi. Minum barisan ini. Cara aku akan bilang padamu, bagaimana melewati api dan bara. Cuma minum saja. Satu orang minum satu barisan. Gantikan. Habiskan semuanya. Ling, kamu janji ya? Tentu. Ku Zhong. Perempuan kecil yang rela mati-matian untukmu. Bagus sekali. Noni, pelan-pelan saja. Bagus sekali. Hati-hati. Aku akhirnya bisa bantu guruku. Lepas dari hukuman. Aku mau semua orang tahu. Du guruku.
Dogs adalah petinju terbaik. Aku sangat senang. Miao miao, lihat. Guruku. Guruku, aku bilang sama kamu. Kamu pasti kalah. Oh bukan. Kamu pasti menang. Bukan juga. Pokoknya aku maksudnya taruhan. Ayo, kita pulang. Belum selesai bicarakan. Bukannya. Guruku. Kalau kali ini aku menang taruhan, aku pasti bikin kamu balik ke arena. Bagus-bagus, balik ke arena ya. Ayo, bersihkan makeupnya. Guruku. Kenapa kamu bisa membersihkan makeup perempuan? Apakah kamu? Aku. Apakah mungkin? Kamu pun pernah membersihkan sendiri. Pria tak pakai lipstik. Pasti ada perempuan. Sebelumnya yang ajarin kamu bersihkan makeup mereka. Bukan. Miao miao. Tehai vertat o. Pada. Bagaimana bisa dia itu? Bukankah dikatakan, kalau tempat ini bau uangnya terlalu menyengat, seumur hidup tak mau masuk ke sini. Itu yang kamu berikan padanya. Itu dari hatinya yang tulus. Dia minta dari saya. Dia di mana? Sudah datang ke sini. Tak bisa tidak biarkan kamu bertemu. Nona, minum mulut ke mulut sama saya satu gelas. Kalau saya senang, saya akan penuhi keinginanmu hari ini. Kamu sakit jiwa ya. Kamu harus dengarkan apa yang kamu katakan sendiri. Wanita kecil, kamu sendiri yang mau jadi pelayan di sini. Siapa yang memaksa kamu? Kalau tahu kalian begini, saya tak akan datang. Sudah datang tapi mau pergi. Hari ini kalau tak bikin kami senang, kamu jangan harap pergi dari sini. Jangan bikin acara saya kelewat batas. Begini saja. Kalian berdua minum satu gelas. Ini urusannya dianggap tak pernah terjadi. Saya benar-benar tak bisa minum lagi. Saya kecewa sekali. Oh, itu memang menyedihkan. Tentang urusan itu. Para pemimpin. Gelas ini saya minumkan untuknya. Boleh. Orang terkenal dari pusat opini. Datang juga. Ku Zhong. Kamu benar-benar ganti. Agen bagus. Pak Yuan muda. Hari ini kan minum. Yang lain aku tak mau bahas. Sayangnya ada hal yang tak bisa diabaikan. Hanya karena kamu tak mau bahas. Maka bahas apa? Pecundang. Ku Zhong. Sertifikat identifikasi dari institusi kami. Apa maksud kata-katamu? Kamu curiga kami bikin palsu. Kamu pikir tanpa obat. Satu kata, Pak Yuan muda. Gelasan ini, miao-miao minum atau tidak? Kalau tidak, aku bawa dia pergi. Minum, kenapa tidak? Tapi aturan ganti minum. Bukan satu gelas. Tapi satu botol. Kuzhong, jangan minum. Kuzhong, apa kamu? Minumnya habis. Pak Yuan muda, aku pergi dulu. Kalau ada kesempatan, jumpa di arena. Kuzhong. Gaya dan hasil pertandingan itu. Agenmu sudah setuju. Kenapa kamu masih gigih dengan mimpi bodoh itu? Mimpi. Mimpi berharga berapa? Yang tak mau dengar atau lihat. Barulah badut sungguhan. Kamu tahu tidak? Barusan siapa saja? Apakah kamu bisa lepas hukuman? Tergantung mereka.
Dan Pak Yuan muda itu, ayahnya salah satu sponsor Asia. Salah satu. Ya, ayahnya. Dulu pakai uang hantam aku. Main pertandingan palsu sama anaknya. Apa yang disebut pertandingan palsu? Miao Miao, lihat. Ada orang yang tak paham. Pekerjaan agen kita. Kalau cuma kamu. Miao Miao, ikut aku saja. Kamu akan dapat segala yang kamu inginkan. Cukup, Ling He. Belajar dari kamu. Bagaimana jual atlet sendiri. Ling, gayamu aku tak suka. Aku juga tak mau belajar. Ayo pergi. Ku Zhong, cuma tersisa 5 hari. Kalau banding tak berhasil, kamu tamat. Guruku, mantan agenmu kok begitu? Guruku, aku ada daging sapi beli sore tadi di kulkas. Kamu lihat. Besok aku masak. Makanan sehat untukmu. Guruku, jangan diam sama aku. Kalau kamu diam, aku takut. Aku tak marah. Bagus sekali. Miao Miao. Keadaan kamu sekarang bikin aku khawatir banget. Guruku, kamu keren banget. Ada kami. Ku Zhong, tak boleh ikut pertandingan. Wah, Miao Miao. Kamu seperti 007 masa kini. Kemarin malah memanfaatkan saat makan. Untuk merekam semua bukti. Bagaimana bisa nggak disebut sebagai seorang jenius? Jenius apa sih? Pak Cur, Anda sudah bangun. Kalau kalian berdua, apa urusannya? Bicara yang serius saja. Kemarin aku nggak menyia-nyiakan tenaga. Pasti menang. Mai, tiba-tiba aku ingat. Sampo aku sudah habis. Tolong temani aku beli sebentar. Sekarang juga. Tunggu, tunggu. Handphone aku lupa bawa. Mai, aku tanya kamu. Aturan utama sahabat baik nomor 1 apa? Nggak boleh menyebar foto jelek satu sama lain. Atau nggak boleh bohong. Aku tanya kamu. Sekarang kamu dan Pak Cur, apa urusannya? Jawab dalam 3 detik, cepat. Nggak boleh ragu. Aku sama dia. Masih ambigu dan nggak pasti. Maksudnya dia bohongin kamu. Atau sudah pacaran. Aku sudah tahu. Sayur di rumah sendiri. Akhirnya pasti dimakan babi. Mai, aku tahu kamu suka sama dia. Tapi, kamu yakin, sekarang ini saat yang tepat buat sama dia. Baik. Tentu saja. Aku tahu. Sekarang aku nggak bisa kasih jawaban yang bikin kamu puas. Tapi aku nggak akan biarkan. Mai ikut aku susah. Semua yang aku punya adalah miliknya. Lagi pula, kalau Pak Cur mau, bully aku dan kabur. Denda kontraknya bisa capai 17 juta. Wah, Mai, kenapa nggak bilang dari tadi? Ada itu, aku khawatir apa lagi. Pak Cur, kerja bagus ya. Denda kontraknya 17 juta loh. Kalau untuk Mai, 70 juta pun aku rela. Aku lebih baik menjauh dulu. Ayo pergi. Pergi saja kencan. Aku akan jaga pintu untuk kalian. Berjaga. Terima kasih ya. Rumah ini tanpa kamu pasti berantakan. Ayo, pergi. Selamat tinggal. Nggak baik. Kencan kalian. Pasti gagal. Postingan kita semua dihapus. Nggak apa-apa. Hapus lagi lalu upload lagi. Kita harus melawan kelompok jahat ini. Hingga akhir.
Halo, siapa ya? Pak Cur. Grup Yuan adalah grup terbesar sekarang. Kali ini kita harus manfaatkan peluang dengan baik. Ya, kupu-kupu kecil. Kita ketemu lagi. Yuan Yao, apa yang kamu mau? Kali ini aku nggak datang cari kamu. Kita bertemu terakhir agak nggak enak. Aku rasa ada salah paham di antara kita. Mai, sebenarnya aku selalu hormati kemampuan kerjamu. Yuan Yao, apa sebenarnya yang kamu mau katakan? Aku rasa kita harus punya kencan sendiri, tanpa gangguan orang lain. Bukannya kamu mau ketemu Bos Yuan? Ikut aku. Pak Cur, kita coba lagi. Baik. Ayah, ini adalah petinju Cur Zhong. Yang satunya lagi adalah manajer barunya, Mai. Cur kecil, kita kan bilang minum lagi. Gak nyangka sudah lama baru ketemu. Beberapa hal adalah hal yang kalian muda gak bisa bahas dengan jelas. Kalau kamu ada keluhan, katakan sekarang juga. Event tinju. Aku di dalamnya setidaknya invest 20 juta dolar as. Pemain bagus, aku sangat hargai. Jadi, baik kamu atau Xiao Yao, aku perlakukan sama. Selama prestasi bagus, siapa anakku nggak penting. Bos Yuan, Anda bercanda. Bos Yuan, sebenarnya kita punya niat baik. Cur Zhong adalah pemain bagus. Kita harap Anda beri kesempatan lagi. Cur kecil adalah petinju bagus. Cuma sifatnya terlalu buru-buru. Anak muda mana yang gak pernah susah? Tujuan kamu datang hari ini adalah ingin aku bantu selesaikan masalah yang kamu sendiri gak bisa. Xiaoling, aku punya rapat lain. Selanjutnya kamu komunikasi dengan mereka. Baik, Bos Yuan. Aku terakhir. Bersihkan kekacauanmu. Kali ini biar kamu ingat pelajaran. Ayah, aku paham. Cur Zhong, kamu terlalu percaya diri. Walaupun aku beri jalan komplain, kamu juga nggak bisa lewatinya. Itu nggak perlu Bos Ling pikirkan. Ah, ini sudah nonton setengah jam. This is never dead. Belum kelihatan juga. Bukannya aku bilang, tapi, ini kondisi apa sih? Harus rekomendasi orang. Harus wakil teknis apa? Harus cek ini cek itu. Ini jelas-jelas. Mau minta uang kan? Ya. Lagi pula batas waktunya. Hanya tersisa 4 hari. Emang gak masuk akal? Pak Cur. Maaf ya. Mai, ini bukan salahmu. Kamu sudah berusaha maksimal. Kita semua lihat. Sebenarnya kalian sudah bantu aku banyak. Soal rekomendasi dan wakil teknis. Serahkan ke aku. Aku tahu pasti Pak Cur yang handle. Pak Cur, hari ini giliran Anda masakan. Kita sudah kelaparan. Cepat masak. Baik, cepat masak. Nianzi. Sebenarnya masih ada masalah. Kamu sudah buat kontraknya. Habis-habisan. Kamu nggak punya uang lagi. Bagaimana bisa lupa bayar listrik? Wah, keluarga, tas-tas lagi diskon besar. Lihat sini. Zinian, ayo, semangat, masa lalu sudah jadi luka. Lewat Live Square. Semua tas ini. Kapasitasnya besar banget. Di dalam bisa muat 8 handphone. Tas-tas ini semuanya hampir baru. Nianzi. Pesanan besar.
Mai, orang itu kayaknya penipu ya. Janji ketemu di tempat seperti ini. Mungkin nggak. Dia sudah bayar full. Bisa nipu apa? Atau dia pedagang manusia? Dengar cerita. Katanya, di jalan ketemu nenek tua. Ikut dia ke gang kecil. Lalu pingsan. Ah, jangan ngomong sembarangan. Ih, kok dia nggak datang-datangnya? Sedang nunggu aku. Pak Cur. Wah, kebetulannya. Nggak kebetulan. Aku sedang nunggu kalian. Mai, kalau ada masalah, pasti bilang ke aku. Kita nggak cuma hubungan manajer dan petinju, kan? Kamu sudah susah begini. Aku nggak bisa cuma diam. Aku cuma merasa diri sendiri nggak berguna. Kamu benar-benar baik. Mai, kalau nggak ada kamu, aku benar-benar nggak tahu. Aku sekarang di mana? Benarkah? Maaf ya. Ganggu sebentar. Mai, aku ingatkan kamu. Uang kamu kemana saja? Uangku bisa kemana? Cuma beli baju-baju ini. Topi, tas, sepatu. Apakah uangku ada hubungannya dengan kamu? Kamu bilang apa? Pak Cur, aku bilang kamu. Enggak, kamu sekarang juga harus bilang ke aku. Dia demi kamu. Habiskan semua hartanya. Beli kontrak manajermu dari Ling He. Linian. Mai, aku ini demi kamu juga. Kalau berbuat baik, jangan sembunyi. Kita nggak boleh begitu. Hal penting seperti ini. Kenapa nggak bilang ke aku? Aku cuma nggak mau pakai hal ini untuk paksa kamu. Kontraknya. Sekarang cuma kertas sampah. Kertas sampah pun aku mau. Berikan harga. Habis-habisan aku beli. Mai, kamu rela pakai semua hartamu. Untuk taruhan aku. Aku pasti nggak akan bikin kamu kalah. Kalian berdua, sudah peluk-pelukan. Aku nggak sengaja ganggu. Tapi aku ingatkan dengan baik. Waktu untuk proses komplain kita. Hanya 3 hari. Pak Cur, kita dulu usahakan event tahun ini. Lagi pula kalaupun gagal, tahun depan mulai lagi. Begini saja, besok aku bawa kamu ketemu guru legendarisku itu. Guru aku, Longge, dia Raja Tinju Asia. Juga orang Cina pertama. Ikut kompetisi luar negeri. Atlet Cina. Seperti penghargaan dalam dan luar negeri. Dia sudah dapat semua. Hebat banget, kalau begitu aku sekarang cari dia. Tunggu dulu. Aku pernah berjanji ke dia. Aku bilang, kalau aku nggak Raja Tinju Asia, aku nggak akan cari dia lagi. Kalau kembali, lalu. Aku berdiri terbalik ramas. Ayo saja, buat guru tua ini. Bawa apa-apa. Ah, Longge, cuma hadiah biasa. Anda terima saja. Sepertinya Longge ada tamu ya. Aku nggak mau ganggu. Lain kali datang lagi. Wah, masih nggak menyerah ya? Kamu bawa baskom itu buat apa? Ini tempat tinju, bukan tempat mandi. Bukannya kamu bilang kalau aku nggak dapat juara Asia, nggak boleh kembali. Wah, ikut kompetisi bertahun-tahun. Bahasa kamu jadi kacau. Aku bilang, bukannya kamu bilang, kalau aku nggak dapat juara Asia, harus kembali berdiri terbalik ramas. Hari ini hari apa sih? Lagi ada yang kasih hadiah bagus. Longge adalah kartu terakhir Curzong. Tanpa Longge, mereka semua selesai. Kalau ada masalah, kamu sendiri yang bersihin barang. Aku nggak pernah bayar orang nggak berguna. Tenang saja, bos Yuan kecil. Di dunia ini nggak ada orang yang nggak suka uang. Yuan punya kekuatan besar. Aku nggak bisa lawan. Curzong, dari murid-muridku yang suka bikin masalah. Kamu yang paling jago. Nggak, nggak. Pak Cur adalah korban.
Masalah yang cari dia. Kalau begitu kamu tahu masalah cari dia. Kalau aku bantu kalian berdua. Aku yang tua ini. Gak tahu bisa tenang di hari tua nggak? Selama ini. Raja Tinju Asia aku sudah jadi. Kebahagiaan juga sudah rasakan. Sekarang sudah tua. Gak mau ikut urusan dunia ini. Ah. Aku bilang Longge. Aku sekarang lihat kamu agak takut mati. Cuma dengan wanita dan minuman. Kau sudah kalah. Benar-benar gak punya malu. Ah, di dunia ini siapa yang gak suka uang? Ya, Longge, kamu benar. Iya. Pak Cur. Sudah datang. Kita keramasin Longge. Sebagai tanda hormat. Ah, aku lihat. Mending gak usah. Longge aku. Dia suka tinju yang indah saja. Aku juga gak bisa cegah. Hei, anak nakal. Kembali, orang belum diperkenalkan. Ini pacarku, Mai Mai. Lihat, Pak Cur. Lewat komplain dengan lancar. Guru Curzhong sebagai juara kompetisi ini. Ada yang ingin dikatakan. Cepat, ngapain lambat? Aku rasa juara itu nggak milikku. Itu seharusnya milik manajerku. Berikan ke manajerku. Kamu mau terima piala ini? Bagus nggak? Bagus. Sudah, sudah. Ayo pergi, ayo. Kenapa? Lihat apa yang kamu lakukan. Komplain Curzhong kenapa bisa lewat? Komplain lewat nggak berarti kompetisi bisa ikut. Petinju Ling He. Pastilah juara. Semoga kamu tepati janji. Teman, sudah siap. Mai Mai sudah pulang. Sudah pulang. Eh, kamu datang buat apa? Kita bisa ngobrol. Kita nggak ada yang perlu dibahas. Dengar aku. Kamu nggak boleh ikut kompetisi ini. Juara kompetisi ini. Hanya boleh Yuan Yao. Dengar aku selesai. Aku mohon. Ling He. Aku mohon. Hanya kamu yang bisa bantu. Aku nggak bisa bantu. Seperti dulu kamu bilang ke aku. Aku juga nggak bisa bantu kamu. Situasi yang pasti kalah. Tunggu saja. Azhong, rasanya kamu masih laki-laki biasa. Cuma suka barang-barang kecil warna merah muda. Kenapa dia bilang begitu? Sebelumnya kalian apa hubungannya? Aku bilang, selain manajer dan petinju. Apa hubungannya? Kita-kita. Apa? Cinta pertama. Tapi itu dulu. Hal lama. Curzhong, kamu bilang. Apapun yang aku lakukan, harus bilang ke kamu. Semua hal, rinci sampai detail. Kamu. Masa lalumu, kamu pernah bilang. Bukan. Aku rasa hal ini. Nggak perlu. Apa yang disebut nggak perlu? Hal seperti ini nggak perlu. Lalu apa yang disebut perlu? Aku apa sih? Pengganti. Bayang-bayang.
Atau kamu cuma perlu manajer? Dan aku kebetulan ada. Mai Mai, jangan sentuh aku. Maaf. Jangan minta maaf. Sekarang aku nggak bisa kendalikan emosiku. Biar aku tenang dulu. Walaupun semua orang benci kamu, aku masih suka kamu. Kamu rela pakai semua hartamu untuk taruhan aku. Aku pasti nggak akan bikin kamu kalah. Mai Mai, apa yang kamu pikirkan? Apakah dia beri kepastian dan cinta? Nggak cukup. Hanya karena awalnya beda. Kamu mau ragukan dia. Sikapnya sudah jelaskan. Mai Mai, Churzhong kena masalah. Teman. Aku bilang kamu bingung. Di masalah mantan pacar. Kamu harus jawab hati-hati. Berikan jawaban yang bikin pacar sekarang puas. Kalau enggak, itu artinya mati. Kalau aku tahu begini, aku pasti sudah bilang. Aku benar-benar kalah sama kamu. Bukan Pak Cur. Wanita seperti itu. Bagaimana kamu bisa sama dia? Karena aku bodoh. Aku juga bodoh. Aku benar-benar tulus. Bantu kamu wujudkan mimpi. Cepat pergi, cari Mai Mai. Baik, Churzhong tahannya. Churzhong, jalan ini karena aku yang bantu buka. Maka biar aku yang tutup. Ling He. Bukan. Ling He. Ah Zong. Kenapa dulu aku nggak bisa ngobrol baik-baik di rumah sama dia? Kenapa aku harus lari? Mai Mai. Mereka sengaja datang. Kamu nggak bisa cegah. Nggak kali ini. Juga ada lain kali. Jangan terlalu menyalahkan diri. Salahkan saja kelompok itu. Kenapa bisa begini? Punya uang bisa seenaknya. Nggak peduli nyawa orang. Punya uang bisa lakukan itu. Mai Mai. Kekuatan Yuan. Kalian berdua nggak bisa lawan. Ah Zhong, nanti aku yang urus. Yang penting sekarang, jaga keselamatanmu. Kamu pasti sedih ya, kupu-kupu kecil. Kamu berani juga. Churzhong sudah aku hajar begini. Kamu masih berani lawan aku. Aku hajarin kamu. Pak Chur sudah kamu bikin begini. Kamu masih mau apa? Mau bikin aku mati juga. Maka aku harus hajar kamu dulu. Belum paham. Churzhong nggak bisa. Kamu nggak punya uang, nggak bisa apa-apa. Pastilah jadi pecundang. Kalau kamu mau menang, harus taruhan di orang yang paling pantas. Bukannya kamu mau punya bintang tinju. Pilih aku. Aku bisa bikin kamu naik. Panggung yang gak pernah kamu bayangkan. Maksudmu, kalau aku kerja sama kamu, aku mau ke area apa saja. Gak ada halangan kan? Tentu. Baik. Aku kerja sama kamu. Bagaimana bagi hasil? Bonus semua milikmu. 1 juta itu juga. Aku nggak minat. Selamat datang di dunia nyata yang gila. Kupu-kupu kecilku. Grup Yuan lakukan hal ini. Churzhong orang kemana-mana.
Air ke bawah. Setiap orang mengejar itu. Kenapa aku harus ikut kamu susah? Apakah sebelumnya kamu bohongin aku? Kamu gak bilang kamu suka aku. Suka bisa bernilai berapa? Suka bisa bikin aku duduk di posisi sekarang. Bagaimana kamu bisa egois begini? Mai. Bagaimana kamu bisa pikir begitu tentang aku? Di hatimu. Apakah aku nggak seperti itu? Aku awalnya kira. Kamu benar-benar beda dengan Ling He. Ling He hanyalah musuh kalahku. Kamu juga nggak pantas. Di sini atur-atur aku. Pergi. Kupu-kupu kecilku, jangan sedih begitu. Siapa saja akan iri pada Cinderella yang masuk istana. Bos Yuan, kita harus berangkat ke penimbangan. Kalau nggak harus lewat prosedur, aku malas datang. Bos Yuan kecil, penimbangan telat 15 menit. Berarti otomatis mundur. Anda harus tunggu 16 menit lagi. Maaf, aku nggak beri kamu kepercayaan. Churzhong sudah begini tapi masih ikut kompetisi. Harus bilang semangatnya patut dicontoh, tapi tindakannya terlalu bodoh. Kakiku cedera, kamu. Kita berdua bisa adil. Churzhong sebentar. Naik timbangan harus. Baju dan semua lepas. Jangan sampai tongkat jatuh, telanjang dari timbangan. Itu nggak perlu kamu khawatirkan. Hati-hati. Bos Yuan. Rendah hati. Minum dulu. Kamu bilang, gadis secantik kamu. Kenapa mengejar orang seperti Churzhong? Bukannya karena sebelumnya tak pernah ketemu orang seperti Pak Iwan Muda. Aku bukan bilang, jangan panggil nama aku. Pak Iwan Muda, minuman Anda. Maaf. Maaf, benar-benar sialan. Maaf. Lindungi dirimu sendiri. Ku Zong, kamu benar-benar berani datang. Kamu sudah menunggu begitu lama. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Apalagi aku punya kejutan. Tuan Yuan, pertunjukan ini berakhir di sini. Kamu. Kamu sebenarnya. Apa? Belum pernah lihat orang jujur yang menipu. Maka kamu pasti kecewa. Karena yang menipu kamu bukan hanya aku. Hubungan saya dan Mai Mai tidak selembut yang kamu kira. Yuan Yao, dunia ini bukan berputar di sekitar kalian. Para orang kaya ini. Kamu yang sebenarnya tidak layak berdiri di ring tinju, pecundang. Lalu bagaimana? Kuzhong, aku bisa membuatmu kehilangan kualifikasi pertandingan sekali. Akan ada kedua kalinya. Kedua kalinya. Kamu masih berharap ada yang bekerja sama denganmu. Kedua kalinya. Ling He, kamu. Aku kira kamu melihat kakinya. Kamu seharusnya paham. Jika bukan karena kerja samaku. Hari itu. Mai Mai, tidak marah lagi kan, Hom? Pokoknya, semua sudah dibicarakan kan. Dan, aku juga bukan orang pelit. Mai Mai, kamu benar-benar baik. Cukup sudah. Kakak, kamu tadi benar-benar memukul ya. Jika pura-pura memukul, pasti ketahuan. Dan kamu kuat. Bukan kamu. Guruku, guruku, guruku. Tahan sebentar, angin akan tenang. Dan kita juga harus untuk rencana besar selanjutnya berusaha. Itu masuk akal.
Kamu, Ling He, bahkan kamu juga berani mengkhianati saya. Kamu tidak ingin berkarir lagi. Akibatku, aku sendiri yang akan tanggung. Lalu akibatmu, kamu bisa tanggung. Yuan Yao, kalian, para tikus di selokan, juga seharusnya keluar dan berjemur. Segera pulang dan lihat ayahmu.